Selamat datang di The Debate, ruang diskursus intelektual di mana kita menelaah berbagai perspektif mendalam dari sebuah materi. Hari ini kita akan membedah sebuah dokumen pendek yang sangat menarik. Judulnya A Personal Memory Related to the KF21 Project atau sebuah kenangan pribadi terkait proyek KF21. Teks ini pada dasarnya adalah sebuah catatan dari seseorang mengenai percakapan telepon berdurasi 3 menit dengan temannya yang bernama Slamet. Betul. Dan Selamat ini, dia bukan sekedar teman biasa. Dia adalah bagian dari tim insinyur yang berkontribusi langsung pada proyek pesawat tempur KF-21 Boramae, yang saat itu mungkin di ruang publik masih sering disebut sebagai proyek kerjasama KFX atau IFX. Tepat sekali. Dalam dokumen itu, sang penulis menjabarkan secara singkat percakapan mereka mengenai desain pesawat tersebut secara umum, dan dari sinilah pertanyaan sentral perdebatan kita hari ini bermula. Apakah dokumen ini murni sebuah catatan kenangan yang transparan dari seorang penggemar aviasi yang antusias? Ataukah ini sebenarnya sebuah pernyataan defensif, sebuah pembelaan diri yang secara hati-hati disusun akibat tingginya sensitivitas dan kecurigaan dalam proyek pertahanan tingkat tinggi? Itu pertanyaan yang memikat. Karena sejujurnya, saat pertama kali membaca teks ini, insting saya langsung tertuju pada tingkat kehati-hatian yang luar biasa dari penulisnya. Teks ini tidak terasa seperti sekedar jurnal harian. Menarik. Kalau bagi saya pribadi, saat melihat teks ini, saya menangkapnya murni sebagai ekspresi yang jujur, murni, dan polos. Ini adalah kekaguman seorang masyarakat sipil biasa terhadap pencapaian teknologi dirgantara yang kebetulan punya akses atau punya teman di dalam proyek tersebut. Teks ini adalah ekspresi transparansi yang tulus. Saya melihatnya dari sudut pandang yang sangat berbeda. Struktur, nada, dan pilihan kata dalam teks ini bagi saya sangat defensif. Teks ini berfungsi sebagai penyangkalan proaktif terhadap potensi tuduhan spionase atau pembocoran data intelijen. Sangat jelas ada bayang-bayang ketakutan dari proyek kelas berat di balik kalimat-kalimat yang tampaknya sederhana ini. Saya paham kenapa Anda berpikir demikian, tapi izinkan saya memberi perspektif yang berbeda. Mari kita mulai dengan mencoba membaca teks ini tanpa praduga intelijen yang terlalu berat. Penulis, sejak awal kalimat, dengan sangat jelas menetapkan posisinya sebagai pengamat dari luar. Ketertarikannya murni personal dan secara eksplisit dia sebutkan didasarkan pada informasi publik. Dia hanya seorang penggemar. Penggemar yang merasa perlu menuliskan semacam dokumen resmi untuk sebuah obrolan 3 menit? Begini, ada satu detail di awal yang menurut saya justru sangat menguatkan posisi bahwa dia murni antusias. Dia menyebutkan hobinya. Dia menyebutkan bahwa dia merancang konsep pesawat di sebuah game simulasi publik bernama Simple Planes. Nah, detail spesifik tentang hobi semacam ini adalah penanda otentikasi. Ini membuktikan bahwa penulis mendekati proyek KF21 Boramae semata-mata dari kacamata seorang hobis, bukan pihak yang mencari keuntungan teknis atau rahasia industri. Saya sepakat bahwa dia mungkin memang seorang hobiis, itu tidak saya sangkal. Tapi, teks ini sejak awal tidak terasa seperti kenangan kasual. Coba kita perhatikan baik-baik kalimat pembukanya. Penulis mengatakan, saya ingin menekankan bahwa ketertarikan saya pada proyek ini murni personal. Ya, bukankah itu wajar untuk memberi konteks kepada pembaca? Lama, merasa perlu untuk menekankan kepolosannya sejak awal. Ini adalah struktur bahasa yang jauh lebih sering kita temukan dalam sebuah pernyataan hukum atau klarifikasi publik, bukan dalam literatur kenangan santai. Saya melihat penggunaan frasa tersebut sekedar cara penulis untuk mengatur ekspektasi pembaca. Dia sadar sedang membicarakan pesawat tempur mutakhir. Jadi dia langsung memposisikan diri. Gini, dia seperti bilang, "Hey, saya cuma orang biasa yang suka pesawat, tidak lebih dari itu." Maaf, tapi saya kurang sepakat dengan hal itu. Biar saya jelaskan alasannya. Mengingat sejarah ketatnya audit keamanan dan isu-isu sensitif seputar kebocoran data pada program kerjasama KF21 di dunia nyata, sangat wajar jika penulis merasa perlu melindungi dirinya dan melindungi Selamat. Coba kita fokus pada betapa spesifiknya penulis merinci apa yang tidak terjadi dalam percakapan itu. Maksud Anda bagian di mana dia secara eksplisit menyebutkan tidak ada pertukaran file? Tepat sekali. Dia menulis dengan sangat rinci bahwa tidak ada pertukaran gambar, tidak ada file, tidak ada dokumen, dan tidak ada informasi teknis yang berpindah tangan.
Dia bahkan merasa perlu menegaskan bahwa dia tidak mengirimkan desain game hobinya kepada Slamet. Mari kita pikirkan sejenak. Mengapa seorang insinyur pesawat tempur bernilai miliaran dolar membutuhkan desain dari game Simple Planes? Iya, tentu saja tidak butuh. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Nah, karena itu sangat absurd. Mengapa penulis repot-repot mencatat ketidakhadiran peristiwa tersebut? Saya berargumen bahwa dokumen ini adalah bukti tidak langsung mengenai betapa mengintimidasinya ekosistem keamanan di sekitar proyek KFX atau IFX. Bahkan sebuah percakapan 3 menit yang sangat ramah pun memerlukan sebuah dokumentasi penyangkalan. Ini ibarat kita menulis pesan di grup kerja untuk sekedar memastikan bos tahu kita tidak terlibat dalam suatu masalah. Ada unsur jaga diri di sana. Analogi grup kerja itu menarik. Namun, mari kita lihat detail lain yang Anda anggap sebagai instrumen jaga diri ini, yaitu soal durasi dan pemutusan kontak. Penulis secara spesifik menyebutkan bahwa percakapan tersebut berlangsung sekitar 3 menit. Dan setelah itu, dia menekankan bahwa mereka tidak lagi tetap berhubungan. Dan itu sangat presisi untuk sebuah kenangan yang katanya hanya kasual. Justru karena itu adalah fakta dari kejadiannya. 3 menit bukanlah waktu yang cukup untuk melakukan ekstraksi data teknis yang kompleks mengenai pesawat tempur generasi terbaru. 3 menit adalah waktu yang standar untuk sapaan ramah. Halo selamat, apa kabar? Wah, ku dengar proyek pesawatmu berjalan lancar, desainnya keren ya. Itulah realitas dari interaksi mereka. Singkat, basa-basi, dan lewat begitu saja. Tapi mengapa hal itu harus dicatat? Mengapa harus ditulis secara permanen bahwa mereka tidak lagi berkomunikasi setelah 3 menit itu? Karena mencatat bahwa mereka tidak lagi berkomunikasi adalah cara penulis untuk menunjukkan secara jujur bahwa ini bukan sebuah interaksi yang berkelanjutan. Ini cuma momen singkat yang didorong oleh rasa ingin tahu sesaat pada masa itu. Dia sekedar menceritakan kejadiannya seakurat mungkin sesuai ingatannya. Saya paham maksud Anda, tapi coba kita lihat dari sisi struktural keamanan. Justru ketepatan waktu 3 menit dan status komunikasi yang secara eksplisit dikunci dengan pernyataan kita tidak lagi berhubungan adalah sebuah taktik isolasi. Taktik isolasi bagaimana maksudnya? Jika ini murni kenangan pribadi untuk berbagi cerita tentang antusiasme aviasi, Anda tidak biasanya menulis, saya menelpon teman saya, lalu kami tidak pernah berhubungan lagi. Kecuali ada kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada pihak ketiga. Dalam konteks proyek pertahanan kelas atas, interaksi dengan orang dalam seperti Slamet adalah area abu-abu yang terus diawasi. Mencatat bahwa interaksi itu terisolasi hanya pada ruang waktu 3 menit di masa lalu adalah cara untuk membuktikan kepada entitas keamanan manapun yang mungkin sedang melakukan audit bahwa penulis tidak memiliki akses berkelanjutan ke tim KF21. Jadi Anda sungguh melihat dokumen ini sebagai materi untuk diaudit? Saya melihatnya sebagai manajemen risiko. Dokumen ini adalah perisai yang disiapkan kalau-kalau suatu hari namanya atau nama Slamet terseret dalam pemeriksaan komunikasi internal yang rutin terjadi di proyek sebesar itu. Manajemen risiko mengasumsikan adanya ancaman yang disadari sejak awal oleh penulis. Saya rasa kita terlalu membebani seorang warga sipil biasa dengan motif kontra intelijen tingkat tinggi. Coba kita beralih ke poin tentang F-22 Raptor. Penulis menyebut bahwa mereka membahas efisiensi aerodinamis, stealth shaping atau pembentukan siluman, dan kemiripan visual ke F-21 dengan F-22 Raptor. Ya, itu istilah-istilah yang cukup teknis. Tapi itu adalah topik yang sangat wajar bagi siapapun yang memiliki minat pada aviasi militer dan hanya melihat foto publik KF-21. Menyebutkan F-22 Raptor dan perangkat lunak seperti Simple Planes justru merupakan indikator kuat mengenai batasan pengetahuan sang penulis. Ini membuktikan percakapan dengan Slamet benar-benar berada di permukaan. Berada di permukaan ya. Tapi pemilihan kata-katanya sangat spesifik dan menurut saya sangat terkalibrasi. Tentu saja terkalibrasi, karena dia adalah seorang geek aviasi. Kalau ada niat buruk atau upaya ekstraksi informasi rahasia, percakapannya tidak akan berkisar pada hal superficial seperti penampilan keseluruhan yang mengingatkan pada F-22. Itu adalah analisis tingkat amatur yang bisa Anda temukan di forum internet atau kolom komentar publik manapun. Dengan merinci bahwa mereka membahas hal-hal yang murni terlihat secara visual, penulis menegaskan pengetahuannya sangat terbatas pada ranah publik. Itu argumen yang masuk akal, bahwa bahasa geek aviasi memang kadang terdengar teknis. Tapi pernahkah Anda mempertimbangkan bahwa penyebutan game Simple Planes dan komparasi dengan F-22 Raptor itu justru adalah sebuah strategi menetralisir keadaan? Menetralisir bagaimana? Bayangkan skenario ini.
Riwayat komunikasi antara penulis dan Slamet suatu saat dipantau oleh sistem keamanan. Proyek sebesar ini pasti menyaring kata kunci spesifik dalam komunikasi para staf ahlinya. Bagaimana penulis bisa menjelaskan penggunaan istilah seperti efisiensi aerodinamis dan stealth dalam sebuah percakapan telepon dengan seorang insinyur jet tempur? Ya, dengan mengatakan bahwa mereka hanya membahas apa yang ada di rilis berita KAI. Lebih dari itu, dia menetralkannya dengan menggunakan elemen publik yang tidak mengancam, yaitu game. Penulis pada dasarnya sedang membangun narasi. Tolong jangan salah paham dengan terminologi berat yang saya gunakan. Saya ini cuma seorang gamer Simple Plains yang kebetulan menyukai bentuk desain F-22. Anda merasa itu adalah sebuah konstruksi alibi? Sangat mungkin. Hal ini mencerminkan paranoia yang secara inheren melekat pada interaksi dengan orang dalam dari sebuah proyek pertahanan. Justifikasi yang berlebihan dengan membawa-bawa game ini menunjukkan bahwa penulis sadar betul bahwa sekedar menyebut kata stealth di telepon bisa memicu bendera merah di sistem pengawasan. Jadi, dia menempatkan statusnya sebagai gamer sebagai bantalan pelindung. Asumsi bahwa sang penulis beroperasi dengan tingkat kesadaran intelijen yang hampir setara dengan agen profesional. Saya melihat teks ini jauh lebih manusiawi dari itu. Manusiawi bukan berarti bebas dari rasa takut akan konsekuensi, bukan? Betul, tapi mari kita perhatikan bagian kesimpulan dari dokumen tersebut. Penulis menutup teksnya dengan pernyataan rasa hormat yang mendalam, deep respect terhadap profesionalisme dan integritas komunitas Dirgantara Korea. Ya, saya menyoroti bagian penutup itu juga. Penulis menyatakan secara eksplisit bahwa keterlibatannya terbatas pada percakapan personal yang singkat, yang didorong oleh kekaguman dan keingintahuan akan pencapaian teknologi. Bagi saya, ini adalah bukti konklusif mengenai motif utamanya. Sentimen kekaguman terhadap kemajuan luar biasa dari mewujudkan jet tempur generasi baru seperti KF-21 adalah emosi yang sangat nyata bagi seorang antusias. Saya tidak menyangkal bahwa rasa hormatnya mungkin nyata. Emosinya bisa jadi asli. Kalau begitu, mengapa kita harus mereduksi pernyataan apresiasi yang tulus ini menjadi sekadar taktik hukum? Ini adalah kesimpulan alami dari seorang pengamat sipil yang terpukau oleh lompatan teknologi. Dia melihat sesuatu yang luar biasa di berita, dia kebetulan kenal salah satu orang yang membangunnya, dia menelponnya, dan dia menuliskan pengalaman itu untuk dikenang. Sesederhana itu. Sesederhana itu di permukaan. Tapi coba kita baca subteksnya secara keseluruhan. Dalam konteks dokumen yang sejak awal telah secara metodis menyangkal transfer file, membatasi waktu percakapan menjadi tepat 3 menit, dan menegaskan pemutusan kontak, paragraf penutup ini sebenarnya berfungsi ganda. Berfungsi ganda sebagai apa? Bukankah itu sekedar apresiasi? Sebagai diplomasi yang sangat berhati-hati. Dengan memuji integritas komunitas Dirgantara Korea, penulis secara tidak langsung sedang menunduk, memberi hormat kepada otoritas keamanan mereka. Dia mengirimkan pesan yang sangat jelas. Pesannya berbunyi, "Saya tahu aturan mainnya, saya menghormati batasan kerahasiaan institusi Anda, dan saya yakin staf Anda termasuk teman saya Slamet menjaga integritas tersebut selama percakapan kita yang singkat." Jadi Anda sungguh melihat pujian itu sebagai instrumen untuk melindungi Slamet. Melindungi Slamet dan sekaligus melindungi dirinya sendiri dari potensi investigasi. Frase terakhir yang